yaitu yang menjadi input dari sebelumnya. Perkenalkan, saya Imam Resmi dengan NP 182 dan rekan saya sama Nabila dengan NP 222, dan saya akan dari Pasmara kita dengan NP 39. Di sini saya akan menjelaskan dan murahnya selanjutnya kami akan membuat histogram untuk yang pertama adalah histogram dengan jarak 0 sampai 2,9. Dapatkan hasil berikut, yaitu menonton dulu ke atas. Selanjutnya untuk histogram kedua dengan jarak 0,8 dan didapatkan hasil yang mirip juga, yaitu mengatur huruf ke kanan. Dan ini adalah histogram terakhir dengan jarak 0 sampai 10, yaitu didapatkan hasil yang mirip, yaitu mengatur huruf ke kanan. Dari ketiga histogram ini sifat-sifatnya mirip dan dapat dihipotesis bahwa distribusi yang akan digunakan adalah distribusi ekspor. Kemudian selanjutnya saya akan membahaskan untuk membuat parameter estimation. Oleh karena jenis distribusi ini merupakan distribusi eksponensial, maka parameternya yaitu lambda dengan rumus 1 bit lambda arti ini adalah lambda sendiri itu didefinisikan sebagai tingkatan atau wajar, sehingga jika nilainya itu semakin besar, maka satu kejadian dalam satu unit waktu itu semakin sering. Jika nilainya kecil, maka sebaliknya, maka kejadian akan semakin jarang dalam satu unit. Ini kalau memiliki tabel untuk mendefinisi yang membuktikan bahwa ini merupakan distribusi ya. Jadi kalau memiliki frekuensi mobil yang masuk dalam setiap unit yaitu ada 629, 200 dan seterusnya yang tidak dioperasi menghasilkan 1000. Kemudian di sini ada midpoint. Midpoint ini merupakan nilai tengah dari interarrival time. Karena interarrival time ini 0,8, maka itu ada. Kemudian untuk di antara 8 hingga 16, maka tentunya adalah 12 dan seterusnya hingga midpoint. Kemudian di sini ada poin dan frekuensi mobil tersebut, di mana ini merupakan total fungsi satu kejadian dalam satu unit waktu, menghasilkan 2006 dan seterusnya yang menentukan total 8.704. Kemudian di sini ada frekuensi, di mana relatif frekuensi ini didapat dari pembagian antara frekuensi dari masalah interarrival time dari akumulasi frekuensi tersebut. Jadi untuk interval pertama dari 0,8 dan frekuensi 0,39 dibagi dengan 10 menghasilkan 0,639 dan seterusnya hingga 0,07, dan jika di total menghasilkan 1. Kemudian di sini ada TDF. TDF ini merupakan akumulasi dari frekuensi dengan nilai sebelumnya. Jadi untuk yang pertama ini tetap 0,639, kemudian 0,867 ini merupakan total dari 0,639 dengan 0,228 dan seterusnya. Jika di total akan menghasilkan 1. Kemudian kita kembali ke estimasi parameter tersebut, yaitu lambda. Di sini kita bisa mencarinya dengan rumus 1 per rata-rata dari interarrival. Rata interarrivalnya sini akan mendapatkan nilai dengan sehingga nilai lambda yang didapatkan dari 1 per 8,704 yaitu 0,1148. Untuk dari masing-masing interarrival time untuk menentukan
menemukan nilai deskriptif test yang berupa C-square dan beta. Di sini untuk masing-masing probabilitasnya yaitu ada 6, 4, sudah seterusnya, dan jika diakumulasi untuk total akan menghasilkan nilai. Berikutnya saya akan menjelaskan soal terakhir atau soal nomor 3, yaitu untuk batas of fit test yang mana menggunakan metode Chi-square test. Dan untuk metode Chi-square test ini parameter yang digunakan yaitu observed frequency dengan expected frequency. Dan di sini berdasarkan tabel untuk observed frequency ini sama dengan frekuensi atau jumlah mobil untuk masing-masing intervalnya. Sehingga untuk interval times 0 sampai 8 observed frekuensinya yaitu 439. Kemudian untuk probability-nya di sini, probability sudah dihitung sebelumnya, sehingga di sini kita hanya menyalinnya saja hasil probability-nya. Kemudian untuk expected frekuensinya di sini, itu didapatkan hasil dari probability dikali dengan jumlah dari observed frekuensinya, yang mana untuk kasus interval times 0 sampai 8, dengan probability 0,60 dikali dengan 1000, hasilnya adalah 1,13. Kemudian untuk rumus dari perhitungan Chi-square test ini yaitu observed frekuensi dikurangi dengan expected frekuensi, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan expected frekuensinya. Dan di sini kita menghitung dulu untuk hasil pengurangan dari observed frekuensi dengan expected frekuensi, mana untuk kasus interval times 0 sampai 8 berarti 639 dikurangi dengan 601,13 itu hasilnya 37,87, sehingga tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Hasil dari pengurangan tersebut dikuadratkan kemudian dibagi dengan expected frekuensinya yaitu 601,13 dan hasilnya adalah 2,39. Kemudian untuk Chi-square testnya setiap interval testnya dicari hasilnya dan kemudian dijumlahkan, yang mana dijumlahkan hasilnya adalah 8,43. Sehingga didapatkan kesimpulan untuk degree of freedom dalam kasus ini adalah hal ini karena terdapat 6 interval, sehingga sesuai rumusnya P-1 yaitu 6-1 adalah 5. Kemudian untuk significance level yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Sehingga critical value dari degree of freedom 5 dengan alpha 0,05 berdasarkan tabel distribusi Chi-square test yaitu 11,07, yang mana hasil dari Chi-square test kasus ini 8,43 lebih kecil dari nilai kritisnya yaitu 11,67, sehingga gagal menolak hipotesis 0, yang artinya data yang dimiliki sesuai dengan distribusi eksponensial. Baiklah, sekian pemaparan tugas modeling dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.